Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Wanyu Sore. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai kejadian sadis di balik tewasnya 3 anggota polisi saat penggerebekan narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah mulai terungkap. Ketiga korban diduga disiksa secara berkelompok hingga tewas sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Kabar terbaru lainnya pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut mengatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Gaji ASN pada makan ya Pak ya? Gaji berapa Pak? Gitu. Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Suhardiman Ambi diduga memalak ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa atau KUD di wilayahnya. Praktik ini terungkap dalam pengembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat sang bupati. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan Suhardiman diduga mengumpulkan sejumlah uang dari 914 petani anggota KUD. Uang yang terkumpul untuk mengurus pelepasan izin kawasan hutan seluas 1.828 hektar itu, kata Budi, kemudian dikonversi ke mata uang dolar Singapura. Dalam pemberitaan sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Suhardiman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan setelah ia diduga meminta mobil kepada anak buahnya. Namun, dalam pengembangan penyidikan, lembaga anti rasuah ini menemukan indikasi praktik korupsi lain yang juga melibatkan sang bupati, yakni pemotongan penghasilan para petani anggota KUD untuk membiayai pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan uang yang diduga diminta itu merupakan bagian dari sisa hasil usaha para petani yang menjadi anggota KUD di Kuansing. KPK menyebut penghasilan para petani yang hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan itu disebut harus dipotong hingga setengahnya. Saat ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam pusaran kasus korupsi di Pemkab Kuansing, yakni Bupati Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Zulkarnain, dan Direktur Utama PT MIC Ardiles terkait dugaan suap jual beli jabatan. Zulkarnain dan Ardiles selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Jungto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Suhardiman selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiganya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 1 Juli hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penyidik kini terus mendalami keterkaitan dugaan pemerasan terhadap ratusan petani ini dengan rangkaian kasus korupsi yang menjerat sang bupati. Pak, dapat kasih kotak kan di dalam, Pak?
Dem meneng. Bing bonde. Mike anu bantong, kasih anu je mengau. Kejadian sadis di balik tewasnya 3 anggota polisi saat penggerebekan narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah mulai terungkap. Ketiga korban diduga disiksa secara berkelompok hingga tewas sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Satu persatu fakta baru dalam kasus penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan mulai terkuak. Setelah sebelumnya, para korban sempat dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tewas mengapung di aliran sungai Katingan di lokasi berbeda. Berdasarkan hasil pendalaman pihak kepolisian terhadap saksi dan terduga pelaku, kematian 3 personil polisi diduga kuat akibat penyiksaan dan kekerasan berat yang dilakukan secara berkelompok oleh geng bandar narkotika. Peristiwa bermula saat petugas melakukan penggerebekan di desa Tumbang, Kaleme pada Kamis pekan lalu dini hari. Polisi sempat mengamankan salah satu terduga pelaku, namun teriakan dari dalam rumah memicu datangnya kelompok geng narkoba ke lokasi. Situasi berubah mencekam saat petugas mulai diserang menggunakan senjata tajam dan bahkan menggunakan senjata api rakitan. Sehingga petugas kepolisian terpaksa memberikan tindakan tegas struktur terhadap geng terduga bandar narkoba tersebut, hingga menyebabkan 1 orang dari kelompok tersebut tewas tertembak. Namun karena tidak ingin semakin banyak nyawa yang melayang, sejumlah petugas kepolisian memilih mundur kabur untuk menyelamatkan diri dari lokasi penggerebekan dengan melompat ke sungai. Sejumlah anggota polisi berlari ke arah sungai, 5 diantaranya berenang hingga ratusan meter. Namun geng narkotika tak berhenti, mereka mengejar menggunakan perahu mesin dan terus memburu korban. Pengejaran berakhir di sebuah daratan kecil di tengah sungai. Di lokasi inilah kekerasan diduga terjadi. Sejumlah polisi dikeroyok dan disiksa menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka berat. Sebagian korban berhasil kabur menyelamatkan diri dengan kembali melompat ke sungai berenang menjauh. Namun 3 personil diduga tidak berhasil menyelamatkan diri dari kejaran geng terduga bandar narkoba dan kembali ditangkap oleh pelaku. Mereka diduga disiksa secara sadis menggunakan senjata tajam dan tumpul hingga tewas. Sebelum akhirnya jasadnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Ketiga korban yang gugur yaitu Aibda Yudi Perdana, Bribda Nopandri, dan Aibtu Sumaryanto. Sementara itu, 1 anggota polisi berhasil selamat setelah bersembunyi di sekitar sungai dan kembali ke Mapolres Katingan. Hingga kini polisi telah meringkus sejumlah terduga pelaku dan terus melakukan pengembangan.
untuk memburu pelaku lain yang terlibat dalam penyerangan sadis tersebut. Ada korban, terutama kita menghindari jangan sampai ada warga masyarakat yang menjadi korban. Jadi anggota kami memutuskan untuk mundur, dan tindakan mundurnya dilakukan dengan terjun ke sungai. Kecuali satu orang ada bersembunyi dekat TKP. Nah, pada saat itu dia berenang, ya kurang lebih hampir ada 400 meter, mereka menepi kembali. Di situ ada seperti pulau-pulau. Di situ masih berkumpul mereka, dan mereka bisa menerangkan bahwa ada beberapa anggotanya yang luka. Dan di situ masih diserang, ada yang dari darat dan juga ada yang menggunakan kloter, sehingga anggota kami memutuskan kembali terjun. Nah, disitulah kami masih baru bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian. Yang pasti pada saat terjun yang kedua, itu yang dua berenang terus ke hilir, yang satu menyeberang sungai. Yang tiga, inilah yang kita dapatkan dalam keadaan terus meninggal. Ini sedang kita dalami dalam proses penyidikan. Ya, saya rasa itu dulu. Cukup. Tapi perlu saya sampaikan kepada sekalian satu hal. Kenapa kita bisa tahu bahwa itu dilakukan tindakan kekerasan? Karena ada beberapa saksi yang sudah kita amankan. Di situ menerangkan bahwa pada waktu salah satu pelaku kembali ke rumah, dia sempat mengatakan bahwa dia sudah menghabisi anggota Polri itu. Ya. Itu dengan karakter luka-luka seperti itu, ya dugaan kuatnya karena memang kekerasan, penganiayaan atau penyiksaan istilahnya. Kalau istilah kedokterannya ya kita kena benda tumpul, retak tulangnya, retak tengkoraknya, ada darah, yang itu darah di bawah kulit, di atas tulang, itu mencerminkan dia masih hidup. Perdana Menteri India Narendra Modi menaruh harapan besar saat berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap kunjungan ke Indonesia bisa sekaligus merampungkan sejumlah kesepakatan, terutama perihal pembelian sistem rudal BrahMos. Dalam jumpa pers pada Jumat pekan lalu, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, mengatakan Modi akan membahas sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Baik di bidang kesehatan, antariksa, farmasi, dan ketahanan pangan selama berada di Indonesia. Dikutip Reuters, Chakravorty juga menambahkan kedua negara berharap dapat merampungkan sejumlah kesepakatan terkait BrahMos. Yakni sistem rudal buatan bersama India dan Rusia yang telah dibidik Indonesia.
Pada 2023, Brahmos Aerospace mengatakan tengah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Indonesia mengenai kesepakatan pembelian. Senilai antara 200 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah berdasarkan kurs hari ini, hingga 350 juta US dollar atau sekitar 6,2 triliun rupiah untuk sistem rudalnya itu. Perusahaan produsen rudal patungan Rusia-India ini juga sebelumnya telah menandatangani kesepakatan serupa dengan negara tetangga Indonesia yakni Vietnam dan Filipina. Sebelumnya, pada Maret 2026 lalu, Indonesia dilaporkan telah menaikkan kesepakatan dengan India untuk mengakuisisi sistem rudal Brahmos. Hal itu diungkap juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Riko Ricardo Sirait, kepada Reuters pada Senin 9 Maret 2026. Video yang memperlihatkan seorang pekerja perkebunan diangkut menggunakan drone di Kabupaten Tuban viral di media sosial. Rekaman tersebut diunggah melalui akun TikTok dan telah ditonton oleh jutaan kali. Dalam video yang beredar, seorang pria mengenakan topi berwarna krem dan kacamata hitam tampak santai, bergelantungan menggunakan tali yang dikaitkan dengan drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area lahan pertanian dengan ketinggian sekitar 15 meter. Pemandangan tersebut membuat banyak pengguna media sosial takjub, sekaligus mempertanyakan keamanan aksi tersebut. Aksi unik ini diketahui terjadi di area persawahan Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pria dalam video tersebut diketahui bernama Daiman, berusia 53 tahun, warga Kabupaten Bojonegoro. Ia mengaku aksi terbang menggunakan drone itu dilakukan hanya untuk konten bersama rekannya. Meski demikian, Daiman menjelaskan bahwa drone yang digunakan selama ini dimanfaatkan untuk membantu aktivitas pertanian di area yang sulit dijangkau kendaraan.
Lebih lanjut, Daeman mengaku bahwa dirinya di Tuban, bekerja sebagai buruh di lahan milik Budianto, warga Kabupaten Jombang. Dan drone tersebut merupakan alat milik Budi untuk operasional pertanian. Drone itu diketahui memiliki kapasitas angkut hingga sekitar 150 kg. Dalam sekali pengisian baterai, drone mampu melakukan 3 kali penerbangan dengan jarak tempuh sekitar 1 km. Di sisi lain, Budianto menegaskan bahwa peristiwa itu murni cuma konten iseng, bukan fungsi utama alat tersebut. Ia mengakui hal itu berawal dari rasa penasaran pribadinya untuk menguji kekuatan angkut alat tersebut, bukan direncanakan sebagai bagian dari operasional rutin. Lebih lanjut, Budi memastikan hanya sebagian kecil pekerja yang ikut diangkut drone dan itu pun sifatnya untuk hiburan semata, bukan metode transportasi kerja yang diterapkan pihaknya. Ke depan, ia menyebut fungsi drone tetap akan diarahkan untuk kebutuhan distribusi pupuk, bibit, dan hasil panen, sejalan dengan tujuan awal pembeliannya. Yo gak iso. Gua pikir gampang tau mangono iku. Juta di opo tanah gak cukup 5 juta, kontrak gak cukup. Mangan akhirnya uang simpangan. Viral sebuah video yang menampilkan keluarga pengontrak rumah di Surabaya tidak mau pindah, padahal rumah tersebut sudah dibeli. Sebaliknya, keluarga pengontrak justru malah memaki-maki sang pemilik rumah. Adapun kasus ini berawal saat pemilik bernama Bambang membeli rumah yang dikontrakan tersebut pada tahun 2014. Pada tahun 2018 dirinya kemudian telah mengantongi sertifikat rumah secara resmi. Permasalahan muncul saat dirinya meminta keluarga pengontrak untuk pindah ditolak mentah-mentah. Sebaliknya, pengontrak rumah menuntut ganti rugi senilai 60 juta rupiah. Padahal selama mengontrak, mereka tak pernah membayar sewa. Karena merasa tak ada solusi, ia lantas mengadukan ke Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Bambang bersama Armuji kemudian mendatangi rumah yang dihuni keluarga pengontrak tersebut. Saat tiba di lokasi, keluarga pengontrak rumah yang telah menunggu kemudian terlibat perbincangan serius. Ia menjelaskan kepada Armuji apabila rumah tersebut sudah disewa sejak zaman kakek atau neneknya dan sudah menempati 3 generasi. Namun saat ditanya apakah ada bukti sewa, mereka mengaku tak mengantongi karena nenek penyewa yang membayar sudah meninggal. Sementara itu, Bambang datang ke lokasi dengan membawa sertifikat lengkap. Armuji juga meminta penyewa melihat bukti sertifikat dan jual beli tanah yang sudah menjadi milik Bambang agar mereka puas, namun bukti-bukti itu ternyata tak membuat mereka semakin emosi.
Dalam video juga dijelaskan bahwa selama ini kasus sengketa itu sudah dimediasi, namun selalu buntu, sebab mereka tak memberi kompensasi 60 juta rupiah. Pihak penyewa mengatakan Bambang saat itu hanya mau memberi 5 juta rupiah kepada 2 orang yang tinggal. Pengontrak juga komplain bahwa saat pembelian tanah mereka tidak diberitahu dan tiba-tiba meminta untuk pindah rumah. Armuji pun mengambil jalan tengah dengan meminta pemilik memberi kompensasi 5 juta rupiah per orang, lalu anak Bambang pun setuju dengan catatan penyewa harus keluar pekan depan atau awal Juli. Ternyata, negosiasi itu semakin membuat keluarga penyewa naik pitam, saling saut bicara hingga memberi umpatan kasar kepada pemilik rumah. Karena semakin emosi, Armuji lantas menegaskan bahwa tawaran kompensasi 5 juta rupiah sudah final dan dalam waktu 1 bulan rumah segera dikosongkan. Tawaran Armuji baru kemudian disetujui pengontrak. Meski tampak belum puas, kemudian ia menyudahi mediasi dan meminta untuk dibuatkan perjanjian agar tidak ada keributan lagi. Ini kalah, gugat pun kalah. Surat gini nih nggak punya kekuatan hukum. Ada ikatan jual beli. Ikatan jual beli. Notaris ini. Secara hukum saya ini. Apa lagi? Nggak lah, belum tidak dijelok saya tidak kuat. Belum sih. Lah iya, kamu berarti sudah nggak bisa untuk menempati itu. Jawa menuntut ke sana untuk pesangon. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut mengatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Selain itu, ia juga menyatakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya tertanggal 18 Juni 2026 tidak sah. Selanjutnya, Hakim Iketut menyatakan penangkapan terhadap Roy Suryo berdasarkan surat perintah penangkapan Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026 tidak sah. Meskipun penggeledahan tersebut memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi hakim mempertimbangkan aspek formil lain yang juga penting. Yakni alasan penggeledahan yang ternyata bertentangan antara yang tertera dalam permintaan izin dengan yang senyatanya dilakukan. Hakim mengatakan, Ketua PN Tangerang memberikan izin kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup. Sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut diduga oleh Polda Metro Jaya sebagai tempat persembunyian barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka. Namun, lanjut hakim, dalam pelaksanaannya sebagaimana didalilkan oleh Polda Metro Jaya, penggeledahan yang dilakukan adalah untuk melakukan penangkapan.
Hal itu agar keperluan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum karena berkas perkara telah lengkap. Hakim menambahkan penggeledahan harus berpedoman pada aturan berlaku, yakni adanya 2 orang saksi, serta harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Berdasarkan fakta persidangan yang diperkuat dengan keterangan Polda Metro Jaya, Roy terbukti bersikap kooperatif. Sejak Roy ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan Roy tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan Roy yang berupaya lari dari proses hukum. Hakim menyatakan penyidik harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku dan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat syarat formil, material, serta subjektif dan objektif saat melakukan penahanan. Syarat formil berupa memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang mencantumkan identitas tersangka. Kemudian menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan. Lalu syarat material yaitu dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Dalam kasus Roy, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim tidak menerima alasan subjektif penyidik menahan yang bersangkutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.